Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Baik, anak-anakku yang saya muliakan, kita sampai di pelajaran ke-11 masih membahas tentang berbagai bentuk ibadah yang harus kita berikan kepada Allah Ta'ala. Ya, kita masuk ibadah khauf dan roja. Keduanya adalah ibadah batin. Ya, kaitannya dengan hati, karena rasa takut, harapan itu ada pada hati manusia. Nah, khauf itu apa? Khauf itu menahan diri dari segala sesuatu yang Allah larang sebagai wujud pengagungan kepada Allah disertai rasa takut akan azabnya. Ya, jadi karena kita takut terhadap azab Allah, takut kepada Allah, maka kita menahan diri tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Atau karena takut dengan azab Allah, kita menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, fala takhafum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, kepada selain Allah, kepada setan-setan, tapi hendaknya takut kepada aku jika kalian betul-betul beriman. Jadi rasa takut yang terpuji itu menjadikan seseorang mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Ya. Nah, di antara istilah-istilah yang disebutkan dalam Al-Quran yang maknanya hampir sama dengan takut, yaitu adalah rahbah. Fa'iyaya farhabun. Ya, rahbah itu adalah rasa takut yang diikuti dengan melakukan usaha untuk terhindar dari yang ditakuti. Jadi misalnya ada orang takut kepada Allah dan dia sholat, ada takut kepada Allah dan dia tidak bermaksiat, itu namanya rahbah. Yang kedua khasyah. Khasyah itu rasa takut karena ngerti siapa yang ditakuti. Nah, ya, fala tahsyawm wasyawni, ya. Juga Allah katakan innama yakhsyallahu min ibadil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama. Khasyah di sini artinya apa? Takut karena mengetahui siapa yang ditakuti. Jadi bedanya dengan khauf itu apa? Kalau khauf itu ngerti nggak ngerti dia takut gitu loh. Tapi kalau khasyah mengerti yang ditakuti. Nah, kemudian ada janji Allah berkenaan dengan orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan keagungan Allah, kemudian dia menahan diri dari mengikuti hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat kembalinya. Nah, jadi ini keutamaan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Siapa yang takut kepada Allah, maka dia mendapatkan 2 surga. Maka dari situ kita dilarang takut kepada selain Allah dalam perkara yang hanya Allah yang berkuasa untuk melakukan perkara itu. Ya. Jadi untuk perkara-perkara yang hanya Allah bisa, hanya Allah saja yang mampu melakukan, seperti mendatangkan musibah, ya, mendatangkan kematian dan sebagainya, maka kita tidak boleh takut kepada selain Allah. Nah, barang siapa yang takut kepada selain Allah dalam hal itu, maka dia telah terjatuh pada perbuatan syirik. Ya, bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Itu khauf. Ya. Ya, disebutkan innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah. Demikianlah setan itu menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, dengan pengikut-pengikut setan itu. Maka kamu jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku.
kalau kamu benar-benar beriman. Ya. Kemudian ada beberapa hal yang bisa mendatangkan rasa takut, yaitu apa? Merenungi nama dan sifat Allah. Jadi dengan kita mengenal nama dan sifat Allah akan tumbuh rasa takut. Memperhatikan makhluk-makhluk Allah yang besar. Matahari yang sedemikian kuat, sedemikian besar, tunduk kepada Allah. Maka itu menjadi pelajaran bagi kita. Kita lebih kecil, lebih lemah dibanding matahari. Masa kita nggak takut sama Allah? Ya, kemudian senantiasa merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Dimanapun dan kapanpun. Nah, kemudian rasa takut itu ada bermacam-macam. Ya, ada takut ibadah. Jadi takut yang menjadikan orang itu melakukan ketundukan, ketaatan. Maka ini hanya kepada Allah Ta'ala. Nanti ada khaufus sir, yaitu takut kepada sesuatu yang tidak nampak. Seperti takut kepada kuburan, takut kepada jin. Ada juga rasa takut yang sifatnya tabiat. Ya, ini hukumnya boleh, nggak apa-apa. Seperti takut ular, takut kebakaran, dan yang lainnya. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu apa? Roja, berharap. Yaitu menginginkan atau mengharapkan semua kebaikan yang ada di sisi Allah Ta'ala. Ya, kita mengharapkan keutamaannya, mengharapkan rahmatnya, kemuliaan dan ampunannya. Ya. Jadi misalnya kita memuliakan tetangga, memuliakan tamu dengan harapan apa? Agar mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Agar kita mendapatkan surganya. Itu namanya berharap. Ya. Kemudian dikatakan innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi itu adalah orang-orang yang bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap agar doanya dikabulkan dan cemas kalau khawatir kalau doanya tidak dikabulkan. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Nah, harapan roja itu ada dua, anak-anakku. Yang pertama adalah roja yang bermanfaat, yaitu mengharapkan datangnya kebaikan dari Allah. Tetapi harapan itu apa? Diikuti dengan usaha. Ya, harapan dengan usaha. Jadi ingin kaya, ya dia bekerja. Itu harapan yang terpuji misalnya. Ingin mendapatkan ampunan dari Allah, kemudian dia bertaubat. Ada harapan palsu, angan-angan kosong. Ya, misalnya ingin mendapatkan kebaikan dari Allah tanpa melakukan amalan. Pengen masuk surga tapi nggak mau beribadah. Ingin selamat dari neraka tapi dia terus melakukan maksiat. Nah, maka ini adalah apa? Rojak yang tercela, yang angan-angan kosong gitu loh. Maka anak-anakku, harapan dan ketakutan ini merupakan dasar dibangun semua ibadah di atasnya. Maka kalau kita lihat misalnya, kalau kita mau tanya, kenapa kita sholat? Karena kita takut dari azab Allah. Karena kita ingin mendapatkan pahala dari Allah. Kenapa kita berpuasa? Karena kita ingin masuk surga. Karena kita takut dengan neraka Allah Ta'ala. Jadi dengan rasa takut dan harapan ini akan memunculkan semua kebaikan-kebaikan, akan mendorong kita untuk semangat bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita salah menaruh rasa takut dan harapan. Hendaknya kita arahkan semuanya hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.